Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Atia Fadila. NIM saya 2405 2160 9620. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya selaku moderator dan rekan-rekan saya sebagai penyaji materi. Di antaranya ada: perkenalkan, nama saya Raffi Adriano Sigara dengan NIM 240523600161 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Oktavia Udina Rahmadari dengan NIM 240523600825 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, saya Vina Arida Febrianti dengan NIM 240523601194 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Roy Mardianto dengan NIM 240523600980 dari Prodi Teknik Sipil. Nah, di sini kami akan menjelaskan bab 8 mengenai feminisme yang mencakup mengenai KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Berikut penyajian materinya. Halo, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang feminisme. Apa sih feminisme itu? Yuk simak. Jadi feminisme ini dikenal di dunia Islam kira-kira sejak abad ke-20. Istilah feminisme dapat dipandang sebagai sebuah penyetaraan supaya tercipta perlakuan adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah SWT. Bahkan para cendekiawan muslim pun dan ulama menganggap feminisme tidak menjadi masalah dalam Islam karena pada prinsipnya memiliki hubungan dengan teologi Islam, terutama teologi penyetaraan laki-laki dan perempuan guna mewujudkan kehidupan yang adil. Nah, feminisme dalam Islam adalah sebuah pendekatan yang mengkaji dan mengadvokasi hak perempuan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup interpretasi ulang teks-teks suci, pemahaman konteks sejarah, dan penegasan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang terdapat dalam ajaran Islam. Ini ada beberapa aspek utama feminisme dalam Islam, meliputi yang pertama ada hak-hak perempuan dalam Al-Quran, yang kedua ada kritik terhadap tradisi patriarki, dan yang ketiga ada kesetaraan gender, keempat ada pemberdayaan perempuan, dan yang kelima ada dialog dan reformasi. Jadi, perempuan semenjak dini penciptaannya telah disederajatkan dengan laki-laki, sebagaimana Tuhan telah menetapkan kalau tidak terdapat perbandingan di antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan cumalah kandungan ketakwaan. Dikala sebagian bangsa di dunia ini melakukan kemanusiaan perempuan, Islam mengakui kemanusiaan perempuan, meletakkannya pada peran yang terhormat, sampai memerintahkan kepada seseorang untuk 3 kali lipat menghormati seorang ibu daripada menghormati bapaknya. Dalam Islam, perempuan memiliki hak serta kewajiban yang sama dengan laki-laki, yaitu berhak atas perbuatan baik, serta memperoleh siksa atas perbuatan kurang baik, serta menemukan kewajiban-kewajiban ibadah yang sama. Hal ini dapat dilihat dari surat An-Nisa 4 ayat 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari kekerasan dalam rumah tangga. Islam memandang feminisme adalah sebuah usaha kaum perempuan yang menginginkan persamaan hak yang adil sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa bidang pemerintahan, pendidikan, olahraga, sosial, dan komunikasi. Wanita hadir dan sangat berperan aktif. Hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini wanita telah mendapatkan kesempatan dalam melaksanakan perannya, walaupun belum semua cita-cita kaum feminis terrealisasikan sepenuhnya. Latar belakang mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau
KDRT ini dalam konteks Islam terkait feminisme mencakup beberapa aspek penting. Pertama, banyak interpretasi tradisional yang seringkali membenarkan perilaku agresif atau dominasi pria terhadap wanita yang bertentangan dengan nilai-nilai kasih sayang dan keadilan dalam ajaran Islam. Kedua, feminisme Islam mengupayakan reinterpretasi teks-teks suci untuk menyoroti hak-hak perempuan, termasuk perlindungan terhadap kekerasan. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk memerangi stigma sosial yang menghambat perempuan berbicara tentang pengalaman KDRT. Dengan delving lebih dalam ke dalam ajaran Islam yang sesungguhnya, feminisme Islam berusaha menciptakan kesadaran dan perubahan yang lebih besar dalam masyarakat untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Islam sebenarnya sudah sangat jauh memperjuangkan hak kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran dan Rasulullah membahas dengan rinci permasalahan hak kaum wanita. Wanita dikembalikan dengan fitrahnya sebagai perempuan dalam Islam. Tidak hanya persamaan hak Islam, Islam justru mengakui hak-hak terhadap kaum perempuan. Sejak turunnya Islam, kaum perempuan mendapatkan kehormatan yang mulia. Nah, baik, selanjutnya di sini ada contoh kasus dari kekerasan dalam rumah tangga. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi isu krusial di Indonesia, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Data Komnas Perempuan tahun 2020 menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada perempuan sebanyak 75,4%. Yang 59%-nya merupakan kekerasan terhadap seorang istri. Fenomena ini sangat kontradiktif dengan ajaran Islam yang menekankan kebaikan terhadap keluarga seperti yang diriwayatkan oleh hadis Tirmizi. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang mendalam dan kompleks, mempengaruhi jutaan perempuan di seluruh dunia. Menurut data dari lembaga terkait, KDRT seringkali berlangsung di balik pintu rumah, sehingga susah untuk dideteksi dan ditangani. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental korban, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Perempuan sebagai korban KDRT seringkali mengalami stigma, kekurangan dukungan sosial, dan merasa terisolasi yang menghalangi mereka untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Tentunya hal tersebut sangat berdampak negatif pada perempuan yang mengalami korban kekerasan seksual. Nah, di sini contoh kasusnya yaitu suami menggebuki istri hingga babak belur. Peristiwa KDRT ini terjadi di Lubung Linggau, Sumatera Selatan. Jadi, sang suami menggebuki istrinya hingga babak belur. Kasus KDRT ini terjadi pada Selasa 20 April 2024 sekitar pukul 8.30 WIB. Jadi, kronologinya, peristiwa ini terjadi karena AM atau sang suami meminta uang sebesar Rp50.000 untuk pegangan. Namun, sang istri menolak. Tentunya hal tersebut untuk keperluan dapur. Nah, tak lama kemudian, sang istri pergi keluar untuk membeli sayur-sayuran untuk keperluan dapur. Namun, sang suami langsung memanggil sang istri untuk masuk ke dalam rumah dan langsung memaki-maki istrinya dan menggebuki istrinya. Nah, setelah dipukuli, tak lama kemudian sang istri berteriak meminta pertolongan. Tentunya ini adalah salah satu dari banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Banyak terjadi kasus KDRT di dunia, namun sangat susah untuk ditangani. Di mana kasus KDRT sangat kontradiktif dengan ajaran Islam yang menekankan kebaikan terhadap keluarga seperti yang diriwayatkan dalam hadis Tirmizi. Baik, sekian, terima kasih.
Selanjutnya yakni kesimpulan. Kesimpulan dari feminisme tersebut adalah dalam Islam adalah sebuah pendekatan yang mengkaji dan mengadvokasi hak perempuan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, perlakuan dan anggapan masyarakat yang merendahkan wanita dan menganggap wanita sebagai masyarakat kelas 2 sesungguhnya merupakan pengaruh kultural yang berlaku di masyarakat tertentu, bukan berasal dari ajaran Islam. Apabila ditelaah lebih jauh, perlakuan dan anggapan masyarakat yang merendahkan wanita dan menganggap wanita sebagai masyarakat kelas kedua, sebagai contohnya yakni adalah kultur atau budaya masyarakat Jawa, terutama masyarakat zaman dahulu yang menganggap wanita bahwa tidak perlu menuntut ilmu atau sekolah yang tinggi karena nantinya mereka hanya akan kembali ke dapur. Walaupun akhirnya seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, anggapan seperti ini memulai pudar, namun tidak jarang kebanyakan kaum Adam, khususnya dalam pergaulan rumah tangga, menganggap secara mutlak bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Juga anggapan bahwa wanita tugasnya 3M, yakni maca, manak, masak, ataupun pandangan bahwa wanita akan ikut menanggung perbuatan suaminya. Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa tiap orang menanggung akibat atau dosa dari perbuatannya masing-masing, dan Islam tidak mengenal dosa turunan. Bentukan kultural yang merendahkan wanita ini menyebabkan laki-laki memegang otoritas di segala bidang kehidupan masyarakat atau patriarki, baik dalam pergaulan domestik atau rumah tangga, pergaulan sosial, ataupun dalam politik. Quran Surat An-Nisa ayat 34 berisi tentang kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga dan kewajiban suami terhadap istri. Seringkali dijadikan dalil bagi mereka yang beranggapan bahwa dalam Islam kedudukan laki-laki lebih mulia daripada wanita. Padahal jika ditelaah lebih dalam, sesungguhnya ayat tersebut sebenarnya memuliakan wanita, karena dalam ayat tersebut tugas mencari nafkah dibebankan kepada laki-laki. Pada akhirnya ketika menjadi penafsiran yang nyeleneh terhadap nas, maka kearifan semua untuk segera kembali kepada nilai sesungguhnya Islam yang membangun emansipasi manusia secara proporsional. Dari beberapa materi yang telah disampaikan, ada beberapa ayat Al-Quran yang melarang kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 19, yang artinya, wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Lalu yang kedua, surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Mungkin cukup sekian dari ayat-ayat atau hadis yang telah saya sampaikan.
Cukup sekian penyampaian materi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.